Dan Anda masih menyaksikan Insight Politics with Diana Valencia, dan seperti biasa kalau kita baca begitu ya, Insight Politics selalu menghadirkan panelis untuk bisa menambah ya jalannya dialog ini biar bisa lebih panas, lebih hangat. Dan kita akan langsung sapa, ada dua panelis yang sudah hadir. Saya sapa terlebih dahulu yang cantik malam hari ini. Ada peneliti Amanat Research, ada Fadila Embun Firdausi, Uci. Selamat malam, selamat malam sudah hadir. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga Mas Agung Baskoro, ada Direktur Eksekutif Tiras Politika Strategis. Terima kasih Mas Agung sudah hadir. Sama-sama. Usi dan juga Mas Agung. Ya. Jadi seperti biasa tim Insight Politics with Diana Valencia ini sudah menyaring ya 5 topik. Karena kalau kita bicara sama Bang Muni ada banyak sekali topik yang bisa dibicarakan. Tapi tentu karena durasi kita harus sharing begitu ya. Kita akan tampilkan dulu grafis yang sudah disiapkan Insight Politics. Ini ada 5 topik, nanti dua panelis boleh memilih salah satu, kemudian boleh menjadi salah satu topik diskusi atau menjadi pertanyaan awal untuk Bang Muni pada malam hari ini. Ada partai politik, ada meritokrasi, ada bagi-bagi kursi, ada relawan, ada Jokowisme. Ya, saya pilih Usi terlebih dahulu, mungkin untuk silakan memilih. Partai politik. Partai politik, boleh silakan. Usi mau nanya ke Bang Muni soal partai politik, soal apa ini? Sebenarnya mungkin sebelum masuk ke sana kali ya, saya harus mengatakan nih, pilihan politiknya Pak Muni gitu, Pak Budi ini kita harus hargai gitu. Ketika beliau ini mau masuk ke dalam partai politik, berarti kita harus menghargai keputusan tersebut karena itu hak politik. Dan lagi-lagi ya, demokrasi itu pilarnya salah satunya adalah partai politik. Komentarnya Usi kayaknya hari ini mirip sama komentarnya Wapres Gibran ya. Hari ini baru komentar juga nih. Oke, silakan lanjutin. Bercanda Mbak. Nah, jadi kalau misalnya kita juga lihat ada salah satu buku itu namanya Why Parties Matter dari Aldrich dan Gavin, itu mengatakan bahwa memang partai politik itu adalah punya fungsi mekanisme konstitusional di mana kita itu untuk agregasi kepentingan, menyuarakan kegelisahan masyarakat itu bisa dari partai politik gitu kan. Jadi kalau misalnya saya lihat gitu ya, memang agregasi kepentingan, partisipasi itu dapat disalurkan, diperjuangkan, bahkan diwakilkan kalau masuk ke dalam partai politik. Nah, tapi di sini yang menurut saya menjadi menarik, Mbak. Kalau misalnya tadi fokusnya dari Mbak Diana ya, tadi kita juga udah menyaksikan bahwa ini PSI atau Gerindra atau partai A dan B gitu. Tapi kalau misalnya saya mungkin ke Pak Muni ini lebih fokus kepada ide dan gagasan apa yang akan dibawa gitu. Jadi maaf banget Pak, tapi saya nggak terlalu peduli gitu mau masuk partai A atau B. Tapi yang kita mau lihat dan bahkan mungkin generasi muda saat ini itu lebih percaya pada ide dan gagasan apa yang ingin dibawakan Pak Muni ketika masuk ke dalam salah satu partai. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang politisi gitu misalnya ya, yang kita harapkan saya sebagai generasi muda, ide gagasan apa yang mau dibawa oleh Pak Muni atau orang-orang politisi lainnya yang kita bisa lihat fokusnya ke akar rumput misalnya ke nelayan, pangan, terus kita bisa bahas bagaimana koperasi gitu ya dan sebagainya. Jadi yang ingin saya tekankan dulu ke Pak Muni sebelum kita membahas ya Mbak ya, mungkin mau masuk partai A dan B gitu. Tapi yang mau kita bahas adalah kira-kira ide dan gagasan dan motifnya apa Pak Muni untuk bisa masuk ke dalam partai politik gitu. Selain diminta Presiden Prabowo langsung ya. Selain diminta Presiden Prabowo, dan kalau misalnya saya bisa nambahin juga gitu ya Mbak, Pak Muni ini kalau kita bahas tadi tentang perubahan atau pergantian, generasi muda juga sepertinya tidak terlalu khawatir dan takut terhadap perubahan atau pergantian tersebut gitu. Kalau misalnya saya dan teman-teman anak muda gitu, kita sepertinya udah akrab gitu sama perubahan. Kalau misalnya kita bahas perubahan itu udah ada di hidup kita lah gitu kan. Perubahan itu sebagai satu bentuk di mana simbol adanya pertumbuhan, adanya proses, adanya kalau saya bilang pembuktian bahwa ada pikiran-pikiran yang berubah di situ. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ke Pak Muni, lagi-lagi suka dan tidak suka, saya harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Muni ini merupakan hal yang realistis dan rasional gitu, dan itu sah-sah saja. Gitu. Langsung dijawab Bang Muni, apa ide dan gagasan yang bakal Bang Muni bawa ketika masuk ke partai politik? Gini, kalau kita masuk partai politik, khususnya saya mau masuk partai Gerindra nih, bukan kita bawa nilai, bahwa kita kan masuk kan mereka udah punya partai, udah punya cita-cita, punya ideologi sendiri. Tinggal bagaimana agregasinya, begitu loh. Ideologi partai Gerindra sudah ada, gitu loh. Cita-cita politik partai Gerindra sudah ada, manifestonya mereka punya. Jadi yang ada kita bagaimana membantu memperkuat implementasi dari manifesto, cita-cita dan ideologi partai Gerindra, bukan bawa ideologi baru.
dari luar ini dong. Partainya kan udah punya. Tapi kan kita perkuat. Karena apa? Kita harus meyakinkan ke masyarakat bahwa partai politik pimpinan Presiden Prabowo ini adalah partai yang layak, relevan untuk diperkuat oleh kekuatan rakyat, begitu loh. Nah, kenapa demikian? Karena presidensialisme Pak Prabowo harus kuat. Kan saat ini kan coba masa partai presiden cuma 13% atau nomor 3, gitu loh. Oke, enggak, tapi kan abang kan sebelumnya melihat dari luar begitu. Kemudian ketika abang orang luar masuk ke dalam kan artinya abang tahu hal-hal apa saja yang bisa dibenahi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Ci, dengan ide dan gagasan abang yang dari luar begitu. Jadi isunya bukan di soal ideologi, nilai-nilai. Justru Gerindra sudah punya cita-cita, nilai-nilai, ideologi yang ada adalah mungkin di level teknikal. Penguatan kaderisasi, penetrasi ke akar rumput, ya kan, agregasi ke kepentingan dan artikulasi partisipasi rakyat, itu yang dimungkinkan. Jadi bukan ideologi, cita nilai. Gitu sih. Jadi Bang Muni merasa bahwa mungkin bisa menutupi atau memperbaiki dari segi teknis itu ya, Bang. Fungsi partai politik apa sih? Pendidikan politik, artikulasi politik, ya kan, agregasi politik, begitu-begitulah ya, regenerasi dan sebagainya gitu. Pendidikan politik tadi sudah disebutkan kan, itu yang kita perkuat. Tapi kalau misalnya tadi kita sebenarnya nggak sampai tataran ideologi, Pak. Kita bahas nilai-nilai, cita-cita, ide dan gagasannya apa gitu. Karena kalau misalnya tadi kita mendengar dari penjelasannya Pak Muni itu kan hanya semata diminta oleh presiden gitu. Tapi apakah berarti Projo ini akan menjadi basis suara partai kayak misalnya NU dengan PKB misalnya? Nah, itu yang patut untuk dipertanyakan, apakah Projo ini pada akhirnya akan menjadi basis suara partai mau di partai A atau partai B, dan ide apa yang akan dibawa oleh Pak Muni sebagai ketua umum Projo gitu ya ketika masuk ke dalam partai gitu. Yang pasti ini kan belum, ya kan, tunggu perintah ketua umum. Jadi ini belum berproses nih, Bang, katanya belum, soalnya bajunya udah Gerindra banget, udah coklat-coklat gitu. Ibaratnya sekarang ini masih caang-caang, calon anggota. Caang. Istilah baru nih kayak caang ya. Di mana-mana ada caang. Dia berarti calon anggota, berarti belum ber-KTA. Ya tunggu nanti, jangan-jangan kita tunggu ketua umum. Baik ya. Saya mau lempar dulu ke Mas Agung. Ini pertanyaan bagus dari Usi sebenarnya. Apakah Projo kemudian dengan Gerindra dengan masuknya misalnya Bang Muni nanti begitu yang sekarang masih caang statusnya ke Gerindra nanti bisa jadi kayak basis suara begitu, Bang? Jadi PKB dan NU. Bagaimana amatan Anda, Bang? Iya, jadi saya melihatkan historinya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu beda. Pak Jokowi bukan ketum partai. Betul. Sehingga relevansi Projo itu menjadi aktual dan suka atau tidak Projo harus diakui membuat gebrakannya dengan menjadikan relawan itu menjadi kelompok politik yang strategis. Setuju. Tapi maaf nih, Bang, Pak Prabowo punya Gerindra. Ketika Projo masuk ke partai Gerindra dengan beragam faksi di dalamnya, Projo itu dalam tanda petik hanya sebagai pelengkap. Kalau disandingkan antara basis PKB dengan NU, menurut saya belum gitu. Nah, artinya apa? Artinya bagaimana Bang Budi mentransformasikan nilai strategisnya Projo ketika di 2014 sampai 2024. Di fase kedua ini ketika beralih ke Gerindra, di fase kedua 2024 sampai 2029, ya kita nggak ngomong setelah itu karena partai ini kan dinamis interaksinya. Partai ini sebuah ya kumpulan faksi, kumpulan figur. Saya agak bingung, tapi kan pasti Bang Budi punya hitung-hitungan politis dan kalkulasi yang jelas untuk membuat Projo tetap strategis dimanapun berada. Seperti itu. Gimana Bang Muni melihatnya? Pokoknya kita, garis merah kita nih, bottom line kita nih, siap. Garis rakyat, setia di garis rakyat. Dan saya lihat, saya nilai Partai Gerindra ini partai yang cinta negeri, cinta bangsa, cinta rakyat. Jadi tidak ada perbedaan dengan platform politik Projo. Tapi Abang setuju nggak Bang bahwa ketika Projo masuk ke Gerindra yang kita ketahui misalnya banyak faksinya misalnya itu hanya jadi pelengkap gitu. Gini nanti loh, Abang jadi pelengkap aja, jadi garam aja apakah? Di sebuah partai politik itu hal yang biasa. Bukan hanya Partai Gerindra, semua partai juga ada faksi-faksi. Tapi tetap saja selalu ada konsensus, selalu ada diskusi, ada dialog, gitu loh.
dan juga ada langkah-langkah pasti konsolidasi yang membuat dalam gerak langkah politik ini menjadi satu kesatuan. Begitu loh. Jadi abang nggak takut ya ketika misalnya masuk Gerindra Enggak, hanya saya mah dianggap faksi sebagai rakyat. pelengkap gitu. Asik. Garis rakyat saya mah. Pokoknya bela rakyat. Tapi kan di partai politik faksi rakyat atau garis rakyat itu kan definisinya lebar begitu bang. Ada banyak lihat dari dong. isu-isu strategisnya. Mau garis rakyat itu atau tidak, lihat setiap pilihan kebijakan. Gitu loh. Kita konsisten nggak dengan sikap kita terhadap garis rakyat. Oke. Itu aja. Jadi Dia mau ngomong pro rakyat jangan di mulut, di pikiran, tindakan, hati. Oke. Itu loh. Jadi berapa banyak bang teman-teman Projo yang bakal masuk ke Lihat Gerindra? aja nanti, kita kan lagi terus sosialisasi dan konsolidasi. Nanti ada gelombang Bedol desa besar. deh jadinya nih ya. Oke Gitu. oke. Baiklah. Ini artinya Bang Muni merasa bahwa ketika masuk Gerindra, Projo ini akan membawa partisipasi yang aktif begitu ya bang? Karena banyak sekali Pokoknya interaksi Projo memperkuat dengan dan masyarakat mewujudkan- secara histori memperkuat begitu ya? Dan mewujudkan kecintaan seluruh partai politik, khususnya partai pimpinan Pak Prabowo untuk mengeksekusi cinta negeri, cinta bangsa, dan cinta rakyat. Oke. Dan itu sudah terlihat dari program-program strategis Pak Prabowo. Oke. MBG, Operasi Desa Merah Putih, Sekolah Sekolah Rakyat. Rakyat. Ini kan bagian dari garis rakyat. Ini sesuai dengan Projo, setia di garis rakyat. Jadi jangan dibeda-bedain. Oke. Si melihatnya seperti apa? Apakah menurut tadi Usi kan belum sampai ke pertanyaan partai politik nih sebenarnya ya, baru sampai soal apa yang mungkin Bang Muni dan Projo akan bawa ketika misalnya Bedol Desa masuk ke Partai Gerindra. Ada pertanyaan inti kamu soal partai politik ke Bang Muni? Iya, sebenarnya tadi mau respon juga gitu. Kalau boleh, misalnya silakan. setia pada garis rakyat gitu ya Pak. Ini rakyat kan juga kita bisa milah-milah ya, mau rakyat yang mana gitu. Oke. Jadi itu yang Rakyatnya naik Alphard sama rakyat naik KRL sama-sama- ke Bintaro itu sama-sama juga ada rakyat soalnya. gitu. Tapi tadi kan sempat dipertegas oleh Pak Muni yang tentang MBG, koperasi, merah putih. Berarti kita bisa mengatakan bahwa mungkin gagasannya juga berfokus pada akar rumput gitu yang Ya. tadi seperti Iya. dikatakan di pangan dan yang lain. Itu yang pertama. Terkait partai politik ya. Kalau misalnya saya melihat tadi balik lagi, kalau misalnya kita mau berkaca suka tidak suka, kita harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Muni ini mungkin emang langkah yang realistis dan Oke. sah gitu ya. Karena mungkin saya di sini paling muda ya kebetulan ya. Iya ya. Paling Umur muda. berapa sih? Takutnya kalau bahas umur Mas Agung sama Bang Muni agak Kalau ketar-ketir gitu jiwa ya. mungkin sama semuanya di sini Iya. gitu. Tapi di generasi muda teman-teman gitu, kalau misalnya kita lihat, memang mungkin secara iklim demokrasinya kita sudah tidak perlu terjerumus dalam pengkultusan individu atau puritan lah gitu ibaratnya Oke. gitu ya. Jadi Puritanisme. puritanisme. Jadi apa yang dibicarakan oleh Pak Muni atau langkah-langkahnya mungkin ini menjadi rasional. Justru ketika kita- menghilangkan si kultus individu itu. si kultus individu tersebut tadi kembali lagi tanpa harus ada logo mukanya Pak Jokowi, mungkin kita bisa mengatakan bahwa dari sosoknya Pak Muni saja itu sudah membawa nilai-nilainya Jokowi. Nah, tapi memang yang tadi sebenarnya pertanyaan intinya ya Mbak Diana itu adalah Pak Muni ini mau ngapain? Karena tadi kalau misalnya bilangnya setia di garis rakyat, kita jalankan program-program prioritas partai gitu atau pemerintahan, itu kan sudah dilaksanakan gitu. Oke. Nah, jadi di posisi apa Pak Muni ini bisa sampai terlihat gitu? Karena kan banyak banget netizen-netizen gitu ya atau media yang memberitakan bahwa ini ada kedok di balik, ada udang di balik batu dengan masuknya ke Gerindra dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin di kapasitasnya Pak Muni yang hanya bisa menjawab gitu. Kenapa harus masuk ke dalam partai dan kenapa Loh, kan sekarang? tadi sudah dibilang. Kan saya diminta. Jangan dibalik-balik. Berarti sebatas diminta ya Pak? Artinya ada pernyataan terbuka, makanya saya jawab terbuka juga. Ada permintaan yang di publik, saya jawabnya di publik. Begitu loh. Faktor utamanya adalah permintaan presiden. Bukan, karena kami menilai begini. Ini kalau partai presiden, cuman partai nomor 3, ini bahaya untuk presidensialisme. Sementara agenda politik presiden ini sangat strategis untuk negara. Tapi kan koalisinya presiden itu kan Enggak, tidak dari hanya dulu. satu Bang. Maksudnya koalisinya banyak begitu betul, Bang. Betul, Tapi kan presiden harus kuat. Hmm. Artinya partai yang dipimpin presiden harus kuat. Harus kuat dalam pengertian signifikan Oke. di legislatif sehingga bisa mempertahankan, memperjuangkan dan mendukung berbagai agenda-agenda politik strategis
kebangsaan Presiden Prabowo. Begitu. Saya mau lempar ke Mas Agung. Mas Agung, apa yang Anda baca ketika Presiden meminta Bang Muni untuk masuk? Apakah menurut Anda kekuatan apa yang Presiden ingin ambil dari Bang Muni dan Projo misalnya? Iya, konteks pesan itu disampaikan kan saat Kongres PSI. Ya. Ya, dan di situ kita tahu Pak Jokowi hadir, walaupun tidak secara langsung, tapi di dekat situ karena di Solo. Nah, saya kira ini bisa dibaca dua hal. Secara ya denotatif, Bang Muni dengan Projonya memang benar-benar punya kekuatan untuk ya memastikan kemenangan, mengkoordinasi, mengkonsolidasikan massa. Bahkan sudah terbukti 2 periode memenangkan Pak Jokowi. Nah, tapi juga ada kiasan, ya ini menghormati Pak Jokowi, Bang Muni figurnya untuk dilibatkan dalam Gerindra sebagai bagian narasi keberlanjutan. Sehingga ya ketika Bang Muni merespon di publik dengan dia ingin bergabung ke Gerindra, itu ibarat kata balas pantun semata gitu. Jadi yang mana yang paling kuat pesannya, yang denotatif atau yang konotatif? Nah, saya kira tergantung karena kan ini akan diuji terus. Apalagi sebelumnya Bang Muni di reshuffle nih sama Pak Prabowo, sehingga sedikit banyak membuat elit publik akhirnya lebih objektif. Maksudnya setelah di reshuffle ini bagaimana sih? Nah, kemudian tiba-tiba ada statement Abang untuk masuk ke Gerindra seperti itu. Jadi kenapa ada 2 makna itu? Karena sedang bertarung 2 makna ini ketika reshuffle terjadi. Nah, setelah itu kan akhirnya publik, wah Bang Muni ini jangan-jangan nyari backup politik baru untuk memastikan kepentingan politiknya, kepentingan ekonominya, kepentingan hukumnya, dan kepentingan di bidang lain aman. Seperti itu. Oke, silakan tanggapi Bang Muni. Apakah menurut Anda langkah Abang yang menurut banyak orang ini cukup mengejutkan ini adalah untuk sekedar mengamankan beberapa kepentingan-kepentingan tertentu? Nggak ada, saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya cuma untuk bangsa dan rakyat. Gitu. Kalau ditanya, saya nggak pernah minta loh mau jadi menteri apapun. Nggak, saya nggak munjuk, saya menteri ini ya, saya menteri ini, nggak pernah. Nggak ada kepentingan. Karena apa? Saya nggak punya kepentingan pribadi. Berarti setelah di reshuffle pun... Nah, orang tanya ketika reshuffle kok masih tetap dukung? Lah, kenapa masih tinggalin? Orang pemerintahan ini kita yang dukung kok. Maksudnya setelah di reshuffle kamu tinggalin? Nggak boleh, saya bilang nggak boleh. Ini pemerintahan kita yang... berarti kawal kita yang sampai pelopor akhir ya, juga. Bang? Salah satu pelopor pemerintahan ini adalah kita. Masa kita tinggalin? Cuman karena saya nggak jadi menteri. Jadi kepentingan politik nggak ada. Kepentingan ekonomi, saya nggak pernah minta ditaruh di mana. Saya justru malah kalau saya jadi pemimpin, saya lihat orang minta, berarti ada kepentingan loh. Minta di kementerian itu. Saya enggak. Saya terserah yang nunjuk. Memang saya jadi menteri desa, jadi wamen desa, jadi menteri kominfo pernah saya minta-minta. Nggak pernah minta saya ditunjuk. Gitu. Jadi kenapa saya legowo dan tenang aja begitu dari reshuffle? Saya udah bilang orang saya nggak pernah minta jadi menteri koperasi. Jadi apa? Kenapa? Saya nggak punya kepentingan. Gitu loh. Jadi mau ditaruh di mana aja, mau ditugaskan atau tidak ditugaskan, hak prerogatifnya Pak Presiden. Gitu berarti langkah ini bukan semata-mata untuk mengamankan posisi Bang Muni begitu ya, di posisi tertentu. Apa yang harus diamankan? Mungkin yang terlihat tidak ada, mungkin di belakangnya kita tidak ada yang tahu. Saya nggak pernah mengamankan, nggak punya kepentingan pribadi, nggak punya kepentingan ekonomi kelompok. Apa? Siapa yang harus saya jaga, saya lindungin? Berarti di kesempatan ini Abang membantah hal itu ya, Bang? Bukan membantah, menjelaskan hal itu. Ya menjelaskan dan kamu membantah. Jangan salah-salah milih diksi. Membantah sama menjelaskan. Aduh, kan Abang menjelaskan dan membantah, nggak membantah, bahwa menjelaskan. Abang punya kepentingan kan? Gini, saya nggak punya kepentingan secara pribadi. Iya. Karena kalau ditanya, kepentingan pribadi apa? Saya sudah bersyukur pada Tuhan, saya sudah diberi kesempatan mengabdi Republik ini. 3 kementerian loh, desa, kominfo, koperasi. Sangat jarang anak bangsa diberi kesempatan, anak rakyat jelata kayak saya diberi kesempatan itu. Menurut saya udah happy dengan hidup ini. Gitu loh. Sekarang tinggal waktu yang tersisa ini, bagaimana kepentingan bangsa negara kita amankan. Karena apa? Karena Pak Jokowi ingetin saya selalu terus-menerus. Kita cuma punya 500 tahun sekali untuk menjadi negara maju. Ini kesempatan ini. Ini nggak boleh gagal loh. Kalau gagal kita dikutuk seumur hidup nih, generasi kita. Dimaki-maki seumur hidup karena kita gagal mewujudkan Indonesia maju. Untuk menutup topik ini saya mau bertanya ketika misalnya ke Usi dan juga Mas Agung begitu ya. Kita memahami bahwa karakter Bang Muni ini tipe yang ceplas-ceplos ya, bisa kita katakan apa adanya begitu ya. Ketika masuk ke partai politik, akankah akan menjadi Bang Muni yang seperti ini menurut pengamatan Anda? Mungkin ke Usi terlebih dahulu.
mungkin agak lebih kalem. Agak lebih kalem jadinya sih ya. Agak lebih kalem, tapi memang yang patut kita pahami juga gitu ya, dan mungkin Pak Muni lebih paham gitu bahwa ketika kita masuk ke dalam partai politik ya kita kan harus tegak lurus juga sama ketua umum gitu. Ya. Jadi ceplas-ceplos kerelawanan pas saat di Projo, di mana ketua umumnya adalah Pak Muni sendiri gitu ya, ketika masuk ke Gerindra, makanya tadi saya bilang mungkin agak lebih kalem ya. Tadi kalau misalnya nggak ada kepentingan, tapi mungkin ada kekhawatiran, kita juga nggak tahu ya. Itu bisa dipahami sama Pak Muni. Gitu. Oke, Mas Agung, gimana Mas Agung? Apakah ceplas-ceplosnya Bang Muni, apa adanya Bang Muni, sama seperti yang dari tadi kita lihat, itu akan tetap terjaga ketika masuk ke partai yang bernama Gerindra? SOP Gerindra itu military way. Iya betul. Ya, itu batas atas, batas bawahnya. Jadi kalau mau bermanuver Bang Muni, itu memang nggak bisa selincah kemarin. Karena ada batasan yang jelas itu, military way gitu. Jadi skill set Bang Muni, mindset Bang Muni, mau nggak mau, ya harus menyesuaikan batas atas dan batas bawah itu. Kalau nggak, prit offside nanti kan, kartu kuning keluar. Nah kalau misalkan offside lagi, kartu merah, di reshuffle lagi nanti dari Gerindra. Kan berat juga seperti itu. Oke. Saya kasih Bang Muni kesempatan menjawab sebelum kita jeda iklan. Silakan Bang Muni. Apakah menurut Anda masuk ke partai politik akan membatasi gerak Anda yang sebelumnya misalnya di relawan, Anda yang menjadi kepala utamanya begitu Bang Muni? Gini, kesadaran berpolitik tertinggi itu partai politik. Kesadaran berpolitik tertinggi itu partai politik. Tapi kenapa nggak dari dulu Bang Muni masuk ke partai politik? Nanti dulu jelas saya. Oke, boleh silakan Bang Muni. Kalau saya dipotong jadi saya susah. Iya, silakan Bang Muni. Kesadaran politik tertinggi itu partai politik. Oke. Ya. Yang kedua, partai politik punya nilai, punya value, punya ideologi, punya SOP. Betul. Nah, karena dalam berpartai politik itu 75% atau setengah kemerdekaan kita udah diserahkan kepada partai politik. Kalau orang udah berpartai politik, dia harus disiplin dalam organisasi, disiplin berorganisasi. Kita harus ikut, nggak usah di partai Gerindra, semua partai juga menuntut kedisiplinan bagi anggota dan kadernya, gitu loh. Jadi memang berpartai politik itu disiplin organisasi mesti penting, tingkatnya tinggi, dan ini ujung kesadaran berpolitik. Oke. Jadi Bang Muni akan tetap menjadi Bang Muni, tetapi akan lebih disiplin, gitu ya Bang? Loh, itu kan gini loh, ketika kita masuk jadi anggota partai politik, kita sudah menyerahkan separuh kemerdekaan kita pada partai politik. Oke, berarti Gitu loh. tegak lurus ya Bang nanti kalau masuk Gerindra ya Bang? Iya. Pasti. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan diskusi dengan topik yang lebih hangat lainnya. Tetaplah di Inside Politics with Diana Valencia.